Suatu hari, Bu Lili sedang mengambil kayu bakar di ladang bersama anaknya yang masih berusia 7 tahun. Bu Lili biasa mengambil kayu bakar setiap sore hari sepulang dari ladang. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Saat Bu Lili sedang kesemak-semak mengambil salah satu kayu bakar, tiba-tiba dari kejauhan anaknya berteriak. Bu Lili langsung membuang kayu bakarnya dan berlari mencari anaknya. Anaknya terus berteriak, dan saat diikuti, arah suaranya berasal dari dalam sungai yang bernama Sungai Tapip di Desa Tapip. Sungai itu sebetulnya rendah dan tidak deras arusnya, tapi sering ada kejadian-kejadian mengerikan di tempat itu. Salah satunya yang dialami anak Ibu Lili. Saat itu Ibu Lili melihat ke arah sungai. Ternyata anaknya sudah tergantung di pohon bambu di pinggir sungai itu. Ibu Lili terkejut. Bagaimana bisa anaknya memanjat pohon bambu yang tinggi dan kecil? Ibu Lili langsung berteriak meminta pertolongan. Tapi karena itu di tengah ladang, jadi sangat jauh dari keramaian. Dan waktu sudah hampir maghrib, jadi sudah mulai sepi. Ibu Lili tidak tega meninggalkan anaknya sendiri, tapi dia tetap harus mencari pertolongan di desa. Sebelum mencari pertolongan di desa, Ibu Lili berinisiatif untuk memotong pohon bambu itu. Anaknya terus menangis ketakutan. Ibu Lili berusaha menenangkannya, sambil terus berusaha memotong pangkal pohon bambu itu. Hampir setengah jam, Ibu Lili tidak berhasil juga memotong pohon bambu itu. Si anak terus merintih ketakutan. Akhirnya Ibu Lili menyerah. Dengan berat hati, dia meninggalkan anaknya sendiri tergantung di atas pohon bambu untuk berlari ke desa mencari pertolongan. Sesampainya di desa, Ibu Lili langsung meminta tolong warga sambil berteriak. Warga, terutama bapak-bapak pun langsung berbondong-bondong berlari menuju ladang. Padahal di desa itu ada peraturan sedari dulu. Kalau warga tidak boleh ke arah hutan atau ladang saat sudah azan maghrib. Dan waktu itu pun sudah hampir gelap. Suara azan maghrib sudah mulai terdengar. Tapi bapak-bapak tetap nekat lari ke kebun untuk menolong anak Ibu Lili. Saat Ibu Lili menunjuk ke arah pohon bambu, tempat anaknya tadi tergelantung, tiba-tiba tempat itu kosong. Tidak ada anak Ibu Lili. Tidak ada suara anak-anak sekalipun. Warga langsung mencari di pinggir sungai, ke semak-semak, ke arah hutan, sampai ada yang menuju ke arah ujung sungai, karena mungkin saja anak Ibu Lili sudah jatuh dari pohon itu dan hanyut. Tapi sebenarnya sangat tidak mungkin, karena sungai yang dangkal dan aliran air yang tenang, tidak mungkin anak itu bisa hanyut atau tenggelam. Warga tetap berbondong-bondong mencari anak tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi anak tersebut tidak juga ditemukan. Sudah hampir 5 jam pencarian, tapi tidak ada tanda-tanda atau jejak anak tersebut. Banyak warga yang bilang kalau anak tersebut dibawa oleh Wewe Gombel, penunggu pohon bambu di sungai itu. Warga curiga kalau anak tersebut mungkin saja buang air kecil di pinggir pohon bambu itu. Jadi Wewe Gombel, si penunggunya, tidak senang dan menjahili anak tersebut dengan menyembunyikannya. Akhirnya, salah satu warga berinisiatif untuk memanggil seorang kiai supaya mendoakan daerah tersebut. Saat kiai datang, Pak Kiai mencoba membacakan doa-doa. Warga pun dihimbau untuk terus memanggil nama anak tersebut di setiap sudut pohon dan di pinggir-pinggir sungai itu. Tepat pukul 2 malam, akhirnya ada warga yang mendengar suara tangisan dari arah pohon-pohon bambu itu. Dia belum memanggil warga yang lain.
Dia mencoba mengikutinya sendiri, dan dia benar-benar kaget saat melihat anak tersebut sedang digendong dan dipeluk oleh makhluk yang berambut panjang dengan payudara besar sampai menyentuh tanah. Anak tersebut dipeluk erat sekali oleh makhluk itu. Warga yang melihat itu pun langsung memanggil Pak Kiai, diikuti oleh warga yang lain. Semua histeris ketakutan melihat makhluk itu. Si anak terus menangis sampai terlihat lemas dan sangat pucat. Pak Kiai membacakan doa-doa dan langsung berbicara kepada makhluk itu untuk melepaskan anak kecil itu. Si makhluk itu tertawa nyaring sekali. Giginya terlihat sangat tajam dan panjang-panjang. Mulutnya berwarna hitam dan dipenuhi dengan air liur. Sangat menakutkan. Makhluk itu biasa disebut dengan Wewe Gombel, si pencuri anak-anak. Makhluk tersebut bicara kepada Pak Kiai kalau dia mau mengambil anak itu, karena anak itu sudah buang air kecil di rumahnya. Sebagai gantinya, anak itu harus jadi anaknya. Pak Kiai bilang, kalau itu anak manusia dan kamu adalah iblis. Jadi, tidak ada manusia yang menjadi anak iblis. Pak Kiai membacakan doa-doa agar si Wewe Gombel itu melepaskan anak tersebut. Sampai pada akhirnya, Wewe Gombel menyerah dan ketakutan. Dan akhirnya anak tersebut dilemparkan begitu saja ke tanah. Bu Lili langsung menggendong anaknya dan membawanya lari ke atas. Wewe Gombel itu bilang ke Pak Kiai, dia akan datang dan mengambil anak-anak yang lain yang nakal, yang buang air sembarangan di pohon-pohon besar di tempat rumah mereka. Sambil terus dibacakan doa, akhirnya Wewe Gombel itu lari ketakutan dan menghilang. Bu Lili pun berterima kasih kepada warga dan Pak Kiai. Akhirnya mereka langsung pulang ke rumah. Sekian cerita Noya kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next time.